Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zidan Abidin, NIM B722-19065. Pada pertemuan kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman mengenai hasil observasi saya tentang analisis usaha coffee shop Air Hujan Coffee. Yang pertama, dianalisis menggunakan konsep dasar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang memegang peranan penting pada setiap kehidupan masyarakat. Sejalan dengan itu, ilmu ekonomi juga salah satu ilmu yang tergolong pada ilmu sosial, karena sejatinya secara praktis ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dari segi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dan inti dari ilmu ekonomi sendiri yaitu ilmu yang mempelajari setiap usaha individu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya. Kemudian dalam hal ini pelaku usaha yang ada di sekitar daerah Rungkut adalah sebagai produsen. Walaupun pada umumnya masyarakat kota cenderung konsumtif, namun tetap diimbangi dengan banyaknya jumlah produsen atau distributor di sekitar Rungkut. Salah satunya yaitu kedai kopi yang saya teliti ini, yaitu kedai kopi bernama Air Hujan Coffee. Kedai ini menjual berbagai macam kopi dan berbagai jenis makanan ringan. Kemudian profil usaha dari Air Hujan Coffee itu sendiri yaitu kedai kopi yang bernama Air Hujan Coffee, jenis usaha UMKM coffee shop yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Nama owner Ahmad Sabata Putra. Tahun berdiri pada 10 November 2020 tahun kemarin. Alamatnya di Jalan Ir Soekarno nomor 566 atau yang dikenal dengan Jalan Mer. Kemudian jam bukanya atau jam operasionalnya dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Kemudian sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi merupakan suatu cara yang berguna sebagai pengorganisir satuan ekonomi untuk membuat keputusan-keputusan mengenai berbagai masalah ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang diharapkan. Dan dengan kata lain, sistem ekonomi juga merupakan cara suatu negara menata perekonomiannya agar dapat suatu tujuan yang diinginkan agar masyarakat sejahtera secara ekonomi. Dalam buku yang berjudul Doktrin Ekonomi tahun 1995 yang membagi sistem ekonomi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi pasar bebas yang artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi dan perdagangan diserahkan secara total kepada pasar. Kedua, sistem ekonomi sosialis. Ini hampir mirip dengan sistem ekonomi terpusat yang dimana segala kegiatan perekonomiannya diatur oleh negara. Pada sistem ekonomi ini tidak semata-mata kegiatan ekonomi bertujuan untuk mencari keuntungan semata, namun untuk pemenuhan masyarakat secara kolektif. Ketiga, yaitu sistem ekonomi Islam yang secara sederhana merupakan sebuah aturan atau yang dalam agama Islam disebut syariat. Sistem ekonomi Islam artinya sistem ekonomi yang menganut nilai-nilai Islamis. Dalam hal ini, negara Indonesia menurut beberapa ekonom, Indonesia termasuk pada sistem ekonomi liberal yang dimana negara tidak membatasi rakyatnya untuk meraup keuntungan ekonomi sebanyak-banyaknya dan mengamini pasar bebas.
itu bisa terlihat bagaimana para pelaku usaha di berbagai daerah di Indonesia, termasuk dalam hal ini Surabaya, yang kurang lebih UMKM-nya atau pelaku usahanya rata-rata hanya mencari keuntungan yang besar, dan dengan menunjukkan eksistensinya secara sosial sebagai pertanda bahwa terdapat persaingan ekonomi di suatu wilayah, namun tetap dilakukan dan berjalan secara sehat. Kemudian prinsip umum ekonomi Islam. Dalam prinsip ekonomi Islam setidaknya ada 5 nilai-nilai universal. Yang pertama, tauhid atau keimanan. Prinsip tauhid merupakan prinsip yang sangat fundamental, artinya yang sangat dasar sebagai pondasi utama umat muslim untuk mempercayai Tuhannya dan utusannya. Kedua, adil, yakni salah satu nama Allah yang berarti adil, yang di dalam Islam didefinisikan sebagai tidak mendolimi dan tidak dizalimi. Ketiga, nubuwah. Dalam prinsip ini, manusia tidak dibiarkan begitu saja tanpa mendapat bimbingan atau panutan. Keempat, khalifah. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin pemakmur bumi ini. Kelima, ma'ad. Prinsip ini sangat penting kiranya untuk diperhatikan, yaitu berarti dalam perekonomian disebut sebagai laba. Artinya bagaimana laba itu diperoleh secara halal ataupun haram. Dalam hal ini prinsip ekonomi Islam menjadi suatu hal yang diyakini setiap individu yang beragama Islam. Untuk owner daripada kedai kopi air hujan itu sendiri yang kebetulan beragama Islam dan kebetulan juga lulusan dari pondok pesantren, yang kurang lebihnya mengenai halal haram dalam suatu pendapatan beliau nampaknya sudah paham. Jika dilihat berdasarkan keadilan, misalkan tidak berlaku curang dalam setiap usaha, dalam setiap persaingan, owner daripada kedai kopi air hujan ini sendiri itu dijadikan sebagai dasar utama yang sangat penting untuk kemudian dilakukan, karena beliau mengerti bahwa dalam ekonomi Islam kegiatan curang atau merugikan orang lain adalah hal yang tidak baik dan nanti akan tidak membawa keberkahan bagi usahanya. Selanjutnya ada teori permintaan dan penawaran. Secara definisi, permintaan dalam ekonomi adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu pula. Seperti yang diungkapkan oleh Georg Merkew, menyebutkan bahwa permintaan adalah sejumlah barang yang diinginkan yang kemudian dapat dibeli oleh para konsumen. Dalam teori permintaan dan penawaran, ada faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri. Pertama, berdasarkan keinginan maupun selera masyarakat sebagai konsumen. Kedua, jumlah dari para konsumen termasuk para peminat dari komoditas apa yang dijualnya. Ketiga, tingkat pendapatan suatu masyarakat juga memengaruhi komoditas yang akan dibelinya. Oleh karena itu, jika pendapatan baik, otomatis kualitas barang yang diperoleh juga baik. Keempat, lemah atau kuatnya kebutuhan suatu barang. Artinya barang yang dijual itu menjadi dasar kebutuhan bagi masyarakat atau tidak. Permintaan barang dalam hal produksi yang saya observasi yaitu kedai kopi air hujan sendiri itu dapat dilihat dari banyaknya penjualan kopi yang laku setiap harinya, dan kemudian diekskalasikan dalam kurun waktu 1 bulan. Misalkan dalam 1 bulan coffee shop air hujan dapat menjual rata-rata 1.500 gelas, dan dalam waktu yang lebih pendek, misal dalam perhitungan hari, kedai kopi air hujan bisa menjual 50 gelas perharinya. Adapun jumlah masyarakat sebagai konsumen itu sendiri, artinya Adapun jumlah masyarakat sebagai konsumen itu sendiri
yakni banyak dari kalangan milenial, termasuk para pelajar dan mahasiswa yang silih berganti mengunjungi untuk duduk bersantai dengan sekelompok temannya untuk melakukan diskusi, membahas tugas kuliah maupun bergurau atau juga membahas urusan-urusan pribadi lainnya. Kemudian ada teori elastisitas. Elastisitas dalam ilmu ekonomi disebut sebagai fenomena naik maupun turunnya harga barang. Harga keseimbangan pasar ditentukan oleh titik pertemuan antara permintaan dan penawaran yang bersifat dinamis. Konsep elastisitas juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Selain itu, elastisitas juga digunakan untuk meramalkan apa yang akan terjadi jika harga barang atau jasa mengalami kenaikan. Jika UMKM yang berjualan kopi-kopian coffee shop termasuk seperti Air Hujan Coffee ini kemudian dianalisis menggunakan teori elastisitas, tinggal dilihat atau diidentifikasi apakah produk yang dijual tersebut sudah menjadi minuman langganan atau minuman sehari-hari oleh masyarakat. Nah, itu tentu ketika masyarakat sudah percaya pada produk-produk yang dijual oleh kedai kopi Air Hujan, otomatis masyarakat setiap harinya membeli komoditas yang dijual oleh kedai kopi itu layaknya kebutuhan pokok, seperti itu. Kemudian ada teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi sebagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan menempatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Dengan kata lain, teori ini adalah teori yang mempelajari perilaku seseorang terhadap brand atau perusahaan. Perilaku konsumen dalam hal ini sangat dipengaruhi adanya budaya atau tren-tren yang muncul dari kalangan nilai sehingga menggugah masyarakat baik tua maupun muda untuk menikmatinya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, budaya atau tren-tren ini juga turut mempengaruhi penjualan daripada kedai kopi Air Hujan ini, dimana tren-tren yang dibawakan oleh milenial termasuk dalam hal ini mahasiswa atau pelajar itu turut menggugah masyarakat untuk beramai-ramai mengunjungi kedai kopi yang ada di sekitarnya, termasuk kedai kopi Air Hujan ini. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.